Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah rekan-rekan, adik-adik, para pecinta alam, para relawan-relawan yang senang dengan hutan, bahwa di hutan edukasi sini juga akan kami perkenalkan berbagai macam jenis tanaman bambu. Tanaman bambu yang ada di dunia tingkatannya ribuan nama jenis bambu, dan yang ada di Indonesia ini ada ratusan nama jenis bambu. Untuk itu akan kami perkenalkan di hutan edukasi ini. Kami sudah menanam berbagai macam bambu walaupun sebelum ratusan nama bambu. Marilah adik-adik, rekan-rekan semua, akan kami perkenalkan tanaman bambu yang ada di hutan edukasi. Marilah adik-adik, rekan-rekan, dan para pecinta alam atau para pirsawan semua atau pemirsa semuanya, kita perkenalkan untuk jenis tanaman bambu yang ada di hutan edukasi. Inilah adalah tanaman bambu. Bahasa Jawa yang ada di lokal kami adalah bambu ori. Bambu ori ini terkenal dengan duri-durinya. Walaupun di bambu-bambu lain itu ada durinya, akan tetapi pada sekitar tahun 70-an, bahwa di hutan wilayah hutan perhutani yang ada di Kendal Atas, Kabupaten Kendal Atas, ribuan hektar yang ada di perhutani ini, bambu ori sekarang hampir punah karena terbakar. Untuk itu di hutan edukasi kami perkenalkan ini adalah bambu ori. Bambu ori yang sangat senang sekali pada tahun dahulu ini adalah untuk sarang. Biasanya di hutan Kendal Atas ini adalah burung merak. Burung merak sangat senang sekali di rumpun ori, bambu ori ini. Untuk itu adik-adik yang belum kenal bambu, marilah, bahwa ini adalah ciri-cirinya, ada durinya, tapi bambunya semuanya hijau. Ini durinya sangat runting sekali, bisa dikatakan bahwa ini adalah bahasa Jawanya banyak ribandil. Oke, berikutnya para pemirsa semuanya dan adik-adik, rekan-rekan semuanya, selanjutnya akan kami perkenalkan bahwa maksudnya bambu ini adalah salah satu bambu namanya petung ijo. Bahwa petung ijo ini masih ada dua jenis, ada petung hitam dan ada petung hijau. Inilah di posisi petung hijau. Tentu saja adik-adik semuanya sudah kenal dengan kaitannya dengan bambu petung, karena ini banyak sekali, masih banyak sekali khususnya di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, karena bagi ibu-ibu sangat senang sekali dengan ini, anak bambu atau bung. Ini bisa dimasak dan bisa untuk isi lumpia. Ya adik-adik, rekan-rekan semuanya, dan para pemirsa semuanya, kami akan kenalkan adalah tumbuhan bambu yang ada di hutan edukasi. Ya, ini adalah bambu biara. Bambu biara ini terkesan bambunya seperti bambu tuluk atau bambu wuluh. Akan tetapi bambu biara ini adalah bambu yang sangat lurus sekali. Nantinya sangat lurus sekali. Akan tetapi ini sangat tebal. Ini pangkalnya ini sangat tebal sekali. Untuk itu khususnya di kampung kami tidak bisa untuk gantar, karena ini sangat berat bambunya. Adalah namanya bambu biara. Daunnya kecil-kecil, tapi batangnya lurus. Ya rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, akan kami perkenalkan seterusnya yang ada di hutan edukasi. Juga kami tanam sebagai koleksi adalah bambu legi atau pring legi.
ini juga sangat enak sekali. Bungnya atau anak bambunya itu sangat enak sekali, bisa dimasak khususnya para kaum hawa. Inilah adalah salah satu bambu legi atau pring. Adik-adik, para pemirsa, rekan-rekan semuanya, juga akan kami perkenalkan dengan nama bambu yang ada di hutan edukasi Desa Sidodadi, Kecamatan Patian, Kabupaten Kendal. Inilah adalah salah satu bambu lokal, yaitu adalah bambu apus. Bambu apus atau pring apus itu sangat berguna sekali bagi zaman dulu, sebelum ada paku, sebelum ada baut. Inilah kulitnya bambu apus atau pring apus ini untuk mengikat, baik mengikat apapun yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang dahulu, mengikat di kaitannya di rumah-rumah, mendirikan rumah juga menggunakan bambu apus atau pring apus ini. Akan tetapi adik-adik semuanya, bahwa bambu apus atau pring apus tidak bisa dimakan. Perbungnya atau anak bambunya tidak bisa dimakan manusia, karena ini sangat membahayakan, karena banyak racun atau mengandung racun yang rasanya sangat pahit sekali. Itu adalah bungnya. Para pemirsa, adik-adik, rekan-rekan semua, bahwa kami perkenalkan lagi di hutan edukasi juga kita tanam yaitu bambu cendani atau pring cendani. Bambu cendani ini sangat ketat sekali ditanam di daerah dataran tinggi, yaitu di daerah pegunungan, karena ini sangat kuat sekali untuk akar-akarnya. Bahkan walaupun bambunya itu tidak begitu besar, akan tetapi tumbuh, ini adalah akarnya, ini akan mencapai puluhan meter untuk tumbuh lagi di sana, dengan jarak minimal itu 10 meter dari akar-akarnya. Ini adalah kami perkenalkan, adalah ini bambu cendani atau pring cendani. Selanjutnya adik-adik, para rekan-rekan semuanya, khususnya para pecinta bambu, kemungkinan bahwa ini di hutan edukasi akan kami perkenalkan lagi, yaitu di sini juga kita tanam yang masih sangat banyak sekali, bahwa bambu ampel hijau ini yang sangat banyak sekali, khususnya di wilayah mulai dari dataran tinggi sampai bawah. Ini masih banyak ditanam oleh masyarakat, karena ini juga untuk kekuatan di parit-parit, juga untuk perbungnya juga masih enak dimakan, dan juga masih enak dimasukkan ke gorengan lumpia. Oke, berikutnya adik-adik semuanya, pemirsa semuanya, kami akan kenalkan bahwa ini adalah salah satu bambu yang ada di hutan edukasi. Ini adalah bambu ampel kuning. Ampel kuning ini masih banyak sekali ditanam oleh kalangan masyarakat, baik para pecinta tumbuh-tumbuhan bambu, karena ini ampel kuning ini walaupun gunanya tidak seperti bambu apus tadi, akan tetapi bambu ampel kuning adalah untuk hiasan-hiasan depan rumah, pinggir rumah, dan lain sebagainya, dan juga bisa dibonsai oleh kalangan para pecinta bonsai. Ini adalah salah satu bambu ampel kuning. Oke, untuk adik-adik, rekan-rekan semuanya, selanjutnya akan kami perkenalkan. Di sini adalah di hutan edukasi juga menanam bambu, yaitu petung juga, pring petung. Akan tetapi yang ini adalah yang tadi kami terangkan itu adalah bambu petung hijau. Untuk itu yang kali ini adalah kami perkenalkan, ini adalah salah satu bambu petung hitam atau bahasanya pring petung ireng, bahasa Jawanya gitu. Nah, ini juga seperti yang tadi untuk perbungnya atau anak bambunya ya sangat enak sekali di sayur, itu hampir sama
kaitannya dengan kualitas rasa dari perbung peting petung hijau dan perbung peting petung hitam. Untuk itu cuman warnanya di bambunya yang memang berbeda antara hijau dan hitam. Inilah adalah bambu petung hitam. Rekan-rekan semuanya, akan diperkenalkan di hutan edukasi juga kita menanam namanya bambu buluh atau istilahnya pring buluh. Bahwa bambu buluh atau pring buluh ini, ini sekarang juga sangat langka khususnya di hutan-hutan, karena dianggap bahwa bambu buluh atau pring buluh ini tidak menjadikan untuk masyarakat kegunaan. Akan tetapi pada waktu dulu ini adalah bisa dimanfaatkan untuk pagar bagi para rumah-rumah zaman dahulu. Dan anak-anak zaman dahulu juga masih memakai bahwa bambu buluh atau pring buluh ini untuk tulup, untuk bedil-bedilan atau untuk senjata. Bagi Anda semua adik-adik atau rekan-rekan semuanya yang pernah berkecimpung dengan bambu buluh ini, pasti sampean semuanya ingat dengan pengalaman adik-adik atau kakak-kakak semuanya tentang bambu buluh atau pring buluh untuk apa pada waktu kecilmu. Ini juga di hutan edukasi kita masih menanam atau nguri-uri bahwa ini adalah bambu bongkol atau pring bongkol. Bambu bongkol ini yang sering pada waktu dulu ini sering tumbuh di atas mata air. Pasti di kawasan lingkungan mata air ini pasti banyak sekali dengan namanya pring bongkol ini. Di samping ibu-ibu senang dengan perbungnya, itu juga pring bongkol atau bambu bongkol ini sangat kuat sekali untuk mencengkeram tanah-tanah yang dataran miring-miring atau tebing-tebing. Ini adalah bambu bongkol atau pring bongkol yang masih ditanam di hutan edukasi. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan para pirsawan adik-adik semuanya. Akan kami perkenalkan atau saya perkenalkan bahwa ini adalah yang namanya bambu putih atau pring putih. Ini juga sangat digemari sekali oleh para pecinta bonsai pada umumnya, karena ini bisa dibentuk dan bisa warnanya warna-warni di daunnya. Untuk itu ini di edukasi, hutan edukasi khususnya kita menanam bambu putih. Para pemirsa semuanya dan para rekan-rekan khususnya para pecinta bambu, dan kami kenalkan bahwa ini adalah salah satu bambu atau pring. Ini adalah bambu buta. Bambu buta ini sengaja ditanam di hutan edukasi untuk melengkapi tanaman-tanaman yang termasuk langka. Bahwa bambu buta ini kemungkinan besar di wilayah Kabupaten Kendal juga masih jarang sekali. Bambu buta ini karena ini luasnya seperti tadi bambu bongkol, akan tetapi berduri. Berdurinya bukan seperti adalah tadi bambu ori. Adalah ini namanya, walaupun ada durinya sama, akan tetapi lain namanya bambunya. Maksudnya ini adalah bambu buta yang di sini adalah ini, makanya dinamakan buta. Ini rapet. Ya guys, rapet-rapet ini dalamnya rapet, maka dinamai kemungkinan namanya bambu buta. Nah, untuk itu kami perkenalkan juga beraneka ragam bambu. Untuk itu ini namanya bambu buta, dan masih akan saya lanjutkan, masih banyak bambu lagi yang ada di sana. Oke rekan-rekan semuanya, para pirsawan, bahwa saya kenalkan lagi di hutan edukasi ini adalah bambu, yaitu bambu Buddha. Bukan agama Buddha, tapi ini bambu Buddha. Bambu Buddha yang ditanam di hutan edukasi, silahkan panjenengan atau Anda semua bawa menamai masing-masing desa
masing-masing kota silahkan menamai bahwa ini bambu apa. Akan tetapi kita mengambil dari pembibitan Provinsi Jawa Tengah yang ada di Sleman, ini sudah dilabeli namanya adalah nama bambu Buddha. Nah, bambu Buddha masih ada, nanti ada Buddha Bili juga. Nah, untuk itu ini adalah salah satu namanya yaitu bambu Buddha. Kemungkinan di Anda semua belum pernah melihat bambu ini, silahkan melihat. Dan saya kena tadi di bambu buta, inilah kalau nggak percaya. Ini ada darahnya, benar-benar darah bahwa ini kerang tusukan duri dari bambu buta. Oke, selanjutnya para pirsawan semuanya atau pemirsa, adik-adik, rekan-rekan semuanya, putra maupun putri, pecinta alam ataupun pecinta lingkungan hidup, bahwa saya perkenalkan bahwa ini adalah namanya gos bambu. Gos bambu kemungkinan menurut saya karena gos itu medi, maka kami mungkin ini namanya bambu medi, tapi bukan itu. Ini adalah salah satu dari pusat pembibitan bambu Indonesia, bahwa ini adalah gos bambu. Saya kurang jelas dengan artinya gos bambu. Kemungkinan besar adalah ini salah satu bambu medi yang ada di hutan edukasi. Oke, selanjutnya adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya, akan kami perkenalkan bahwa ini adalah namanya bambu wulung. Bahwa nama bambu wulung kemungkinan besar dinamai bambu wulung ini pada masih perbung itu hijau, setelah menjadi tua maka bambu ini akan berwarna berubah menjadi wulung atau keungu-ungunan. Nah, kemungkinan besar ini adalah salah satu bambu wulung. Ini kemungkinan besar diambil dari nama kewulungannya dalam warna. Ya, rekan-rekan adik-adik semua, akan kami perkenalkan di sini ada bambu namanya bambu Buddha Bili. Bukan seperti yang tadi. Yang tadi adalah bambu Buddha. Akan tetapi di sini ada Buddha Bili juga. Buddha Bili itu ciri-cirinya adalah kalau bambu Buddha itu ruas-ruasnya tidak pating pentol, tapi kalau Buddha Bili dalam ruas-ruasnya pating pentol seperti dibubut. Nah, ini adalah namanya bambu Buddha Bili. Untuk rekan-rekan semuanya, bagi yang belum kenal, inilah namanya bambu Buddha Bili. Dan pada rekan-rekan adik-adik semuanya, khususnya para pemirsa, bahwa saya sekedar mengenalkan semampu-mampu saya dalam pengenalan tumbuh-tumbuhan atau bambu yang ada di hutan edukasi. Ini semuanya memang ada, tidak hoak. Memang saya tanam untuk kelengkapan di alam dan kelengkapan di hutan edukasi. Untuk itu kami ucapkan kepada pirsawan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semuanya yang kemungkinan nonton YouTube ini. Silahkan Anda semua datang ke hutan edukasi. Kalau nggak percaya, silahkan nanti di hutan edukasi sini ada semua. Dan saya bertanggung jawab untuk diklarifikasi kaitannya dengan keberadaannya. Tidak hoak. Kurang lebihnya dari kami hutan edukasi pada khususnya, saya mohon maaf ada kekurangannya, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari hutan edukasi ijo royo-royo.